Perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat kembali menjadi perbincangan hangat. Di permukaan, narasinya terdengar sangat positif. Ribuan produk Indonesia disebut mendapatkan fasilitas tarif 0% untuk masuk ke pasar Amerika. Ini tentu membuka peluang besar bagi sektor ekspor nasional, dari komoditas unggulan hingga produk manufaktur tertentu. Bagi banyak pihak, ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing global. Namun di balik angka 0% tersebut, muncul diskusi yang lebih kompleks. Disebutkan bahwa Indonesia harus memenuhi sekitar 217 kewajiban dalam kerangka perjanjian tersebut, sementara Amerika Serikat hanya memiliki sejumlah kecil kewajiban utama. Angka ini memicu pertanyaan publik. Apakah kesepakatan ini benar-benar setara secara substansi, ataukah mencerminkan perbedaan posisi tawar antara negara berkembang dan negara dengan kekuatan ekonomi global yang sangat besar? Dalam diplomasi perdagangan modern, tarif hanyalah satu bagian dari keseluruhan arsitektur kesepakatan. Justru yang lebih menentukan seringkali adalah komitmen non-tarif. Ini bisa mencakup harmonisasi standar produk, keterbukaan sektor jasa, aturan investasi, perlindungan kekayaan intelektual, hingga regulasi perdagangan digital dan arus data lintas negara. Disinilah bobot kewajiban seringkali lebih terasa karena berdampak langsung pada kebijakan domestik dan ruang pengambilan keputusan pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemerintah tentu melihat peluang yang signifikan. Akses pasar Amerika yang lebih luas berarti potensi peningkatan ekspor, pertumbuhan devisa, serta daya tarik tambahan bagi investor asing. Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, membuka pintu ke pasar terbesar dunia adalah langkah yang secara rasional dapat dipahami. Namun dari perspektif geopolitik, langkah ini juga memiliki dimensi strategis yang lebih luas. Amerika Serikat sedang aktif memperkuat jaringan kemitraan ekonominya di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara. Indonesia, dengan posisi geografis dan ukuran ekonominya, merupakan mitra yang sangat penting. Ketika sebuah negara menyelaraskan berbagai standar regulasi dengan mitra dagang besar, maka hubungan tersebut bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk kedekatan struktural dalam sistem global. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana dampaknya terhadap industri dalam negeri. Bagi eksportir besar yang sudah mapan dan terhubung dengan rantai pasok global, tarif 0% tentu menjadi keuntungan nyata. Namun bagi sektor yang masih bertumbuh, terutama UMKM dan manufaktur yang belum efisien, keterbukaan pasar bisa menjadi tantangan serius. Produk impor dengan efisiensi tinggi dan dukungan teknologi maju berpotensi meningkatkan persaingan di pasar domestik. Ada pula isu mengenai ruang kebijakan nasional. Jika sebagian besar dari 217 kewajiban tersebut berkaitan dengan penyesuaian regulasi, maka pemerintah perlu memastikan bahwa setiap komitmen tetap sejalan dengan kepentingan jangka panjang Indonesia. Keterbukaan ekonomi memang penting, tetapi keseimbangan antara integrasi global dan ketahanan domestik juga tidak kalah krusial. Dalam jangka pendek, kita mungkin akan melihat peningkatan ekspor di sektor tertentu dan optimisme pasar terhadap kerjasama ini. Namun dalam jangka panjang, hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana implementasi dilakukan. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan akses pasar untuk naik kelas dalam rantai nilai global, ataukah hanya menjadi pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi bagi produk bernilai tambah tinggi dari luar? Isu ini bukan soal mendukung atau menolak perjanjian dagang. Ini soal membaca secara jernih konsekuensi strategisnya. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, hampir tidak ada kesepakatan yang benar-benar tanpa kompromi. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap kompromi membawa manfaat yang lebih besar daripada risiko yang ditanggung. Pada akhirnya, publik berhak memahami detail dan arah kebijakan ekonomi negara. Diskusi yang rasional dan berbasis data akan membantu kita menilai apakah langkah ini memperkuat posisi Indonesia di panggung global atau justru memerlukan penyesuaian di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah tarif 0% ini merupakan peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional? Ataukah ada aspek strategis yang perlu kita waspadai bersama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk analisa kebijakan publik dan geopolitik yang lebih mendalam di video berikutnya.